Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan anime seri Genshoki. Untuk pembahasan kali ini kita ambil dari light novel volume ke-20. Nah, bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini menceritakan kehidupan masa lalu Erika saat kehidupannya sebelum dan setelah terisekai, dan alasan kenapa Erika telah berubah. Erika adalah seorang guru di Universitas Tokyo. Ia bertunangan dengan seorang pria berbakat yang menjadi profesor sebelum usia 30 tahun. Pada saat itu, mereka berdua sedang ada di lab. Namun tiba-tiba, mereka berdua sudah ada di sebelah air terjun di gunung di Antah Baranta. Pada saat itu, mereka berdua masih percaya bahwa mereka berada di suatu tempat di Jepang. Namun, setelah beberapa jam menuruni gunung, mereka menemukan sebuah desa dengan penduduk lusuh. Tunangan Erika mencoba berbicara dengan mereka, namun keduanya tidak saling mengerti. Tapi berbeda dengan Erika, Erika paham apa yang mereka katakan. Erika lalu berbicara dengan penduduk itu dan mereka pun memahaminya. Erika dengan tunangannya lalu meminjam sebuah rumah kosong dan tidur lelap di sana dikarenakan sudah kelelahan menuruni gunung. Malamnya, Erika bermimpi diberitahu seseorang bahwa dia adalah seorang pahlawan dan cara menggunakan senjata ilahinya. Erika sedikit ragu akan itu, namun saat ia terbangun, ia memiliki kekuatan yang sama seperti yang seseorang itu katakan. Erika lalu mengeluarkan gada atau tongkat dan ia dapat mengerjakan tanah sesuka hatinya. Erika lalu memberitahu tunangannya tentang mimpi dan kekuatannya. Di sini Erika sedikit takut jika tunangannya marah lalu meninggalkannya, dikarenakan ia telah terseret ke dunia lain bersamanya. Namun tunangan Erika malah tersenyum dan berkata, syukurlah ia tidak tersesat di dunia ini sendirian, dan syukurlah dia bersamanya. Erika sangat senang akan itu. Sebenarnya keduanya ingin kembali jika ada jalan, namun mereka tidak mempunyai petunjuk. Mereka lalu memutuskan untuk tinggal di desa sampai terbiasa dan sembari mencari informasi. Karena menurut mereka itu adalah cara yang terbaik. Waktu berlalu dengan cepat. Erika sedikit demi sedikit menggunakan kekuatannya dan Erika membantu memperkaya ladang. Tapi Erika merahasiakan kekuatannya karena di desa itu cuma sedikit yang bisa menggunakan sihir. Selain itu, tunangannya juga mulai belajar bahasa lokal. Pada saat itu, tunangannya terluka dikarenakan setelah bekerja. Dan tidak disangka, tongkat Erika ternyata bisa menyembuhkannya. Lalu, orang-orang desa mulai menganggapnya sebagai dokter sejak saat itu. Sementara itu, tunangan Erika membuat inovasi baru di desa itu, seperti pupuk, kincir angin, dan yang lain-lainnya, seperti pengalaman di dunia sebelumnya. Ketika itu, Erika dan tunangannya diminta membantu persalinan. Erika dan tunangannya menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki pengalaman akan itu. Namun setelah melihat ibu itu menderita, Erika lalu mengungkapkan kekuatan yang ia rahasiakan, lalu menolong ibu itu melahirkan. Erika menyamarkan bahwa tongkat itu adalah alat sihir. Orang tua bayi itu pun mengucapkan terima kasih ke Erika dan tunangannya, lalu berkata, ini adalah hutang budi seumur hidupnya. Erika sebenarnya senang saat menggendong bayi itu, namun ia pikir Erika tidak ingin terlalu cepat memiliki anak. Setelah sudah terbiasa hidup di desa itu, Erika dan tunangannya akan menyelidiki gunung tempat mereka pertama kali muncul, untuk mencari informasi apakah mereka bisa kembali ke Jepang. Setelah cukup perdebatan, Erika akhirnya akan pergi menyelidiki sendirian ke sana, dikarenakan ia sudah bersikeras untuk ke sana sendirian. Dan tunangan Erika sudah tahu bahwa Erika lebih kuat darinya. Namun tunangan Erika berpesan untuk berhati-hati dan segera lari jika binatang buas muncul. Singkat cerita, Erika pergi ke tempat itu sendirian. Namun di sana Erika tidak menemukan apapun. Erika sampai berpikir untuk menyerah, tapi ia memeriksa sekali lagi. Namun setelah 1 minggu mencari, ia tidak menemukan apa-apa. Sekembalinya dari sana, Erika dan tunangannya memberanikan untuk meninggalkan desa dan mencari literatur yang berhubungan dengan pahlawan.
Pada suatu hari, penduduk desa bertanya ke Erika dan tunangannya bagaimana mereka membayar pajak ke kerajaan. Karena mereka tidak punya uang, dan jika mereka menyerahkan hasil panen, mereka akan kelaparan. Dan jika mereka tidak membayarnya, kerajaan akan menghukum mereka. Penduduk desa lalu berpikir untuk menjual seseorang untuk dijadikan budak. Tunangan Erika menentang gagasan. Ia mengusulkan untuk menjual barang dia dan Erika miliki ke ibu kota untuk mendapatkan uang. Maksudnya adalah baju dan aksesoris dari bumi. Erika berpikir bahwa barang-barang itu pasti bisa mendapatkan uang. Singkat cerita, Erika dan tunangannya pergi ke ibu kota untuk menjual pakaian dan aksesorisnya. Mereka ditemani sekelompok orang dari desa. Ayah dari anak yang dibantu bersalin menjadi pemandu mereka. Pakaian itu terjual sangat mahal dikarenakan kualitasnya yang unggul. Namun, pedagang itu memberitahu ia tidak dapat membayarnya sekaligus. Jadi, meminta ayah dari bayi itu untuk tetap tinggal. Sementara yang lainnya kembali keesokan paginya dengan membawa setengah dari harga itu. 1 minggu kemudian, Erika pergi ke gunung sendirian lagi untuk menyelidiki. Di sana, Erika berpikir tentang tunangannya yang melamarnya. Namun, mereka harus menunda pernikahan dikarenakan mereka harus mencari jalan ke bumi. Selain itu, di dunia ini tidak ada balon untuk mencegah anak lahir. Karena jika seseorang anak lahir, mereka tidak bisa pindah ke suatu tempat lain selama anak itu masih kecil. Jadi, menurut Erika, lamaran itu sama saja menyerah untuk kembali ke dunia asal mereka. Erika berpikir kebiasaan buruknya ini, dikarenakan ia tidak bisa mengatasi masalah seperti ini. Lalu ia mulai berpikir dan memutuskan untuk menerima lamaran itu dan menikah dengannya. Erika lalu memperkuat tekadnya dan bergegas kembali ke desa. Sekembalinya ke desa, Erika melihat mayat tunangannya yang sudah dipenggal dan dilempari batu sambil dihina oleh penduduk desa. Saat itu, mayatnya ada di alun-alun desa. Penduduk desa berkata, sejak awal mereka sudah curiga dan dituduh mencuri dari bangsawan. Yang dimaksud adalah pakaian yang dijual itu. Erika tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan. Erika lalu menatap tercengang ketika melihat pria yang bayinya dibantu bersalin. Tidak lama, seseorang mengatakan bahwa mereka menemukan Erika kepada seseorang pria berpakaian bagus yang dikelilingi kesatria bersenjata. Bangsawan itu lalu memerintahkan kesatria untuk membawa Erika kepadanya. Namun, Erika mengabaikan kesatria itu lalu mengeluarkan tongkat ilahinya, kemudian mendekati mayat tunangannya tanpa berkata-kata. Erika menyingkirkan kesatria yang mencoba menghentikannya. Lalu Erika meletakkan kepala tunangannya kembali ke tempatnya dan mencoba menyembuhkannya dengan putus asa sambil menangis dan memintanya untuk tidak mati. Tidak lama, seseorang kesatria memukul belakang kepala Erika dengan tongkatnya hingga menerbangkannya. Lalu para kesatria mengeroyoknya, menikamnya dengan pedang hingga membuat Erika tak sadarkan diri. Ketika itu, Erika melihat mimpi lain. Dia terbangun, dia sekarang lebih kuat dan belajar metode menggunakan kekuatan baru itu. Namun, kekuatan bukanlah yang Erika inginkan. Saat itu, Erika terbangun di tempat yang gelap gulita dan tubuhnya terasa ditekan sesuatu yang berat. Lalu ia sadar bahwa ia dimakamkan di sebelah tunangannya di pinggir desa. Erika lalu mengeluarkan tunangannya dan mencoba dengan putus asa untuk menyembuhkannya lagi. Meskipun ia tahu ia tidak bisa melakukannya, Erika lalu memutuskan untuk pergi mengunjungi rumah orang tua bayi dikarenakan seharusnya mereka tahu alasan mengapa ini terjadi. Selain itu, rumahnya dekat dengan tempat Erika berada saat ini. Erika menggunakan kegelapan malam untuk mendekati rumah itu tanpa diketahui. Dan dia memata-matai keluarga itu sambil mendengarkan orang tua itu berbicara. Dan saat Erika melihat bayi itu yang tidur di keranjang, Erika dengan sendirinya bergerak dan masuk lewat pintu, kemudian mendekati bayi itu. Sang ibu gemetaran melihat ketakutan Erika yang berlumuran darah. Sedangkan sang ayah bertanya-tanya kenapa ia masih hidup sambil ketakutan.
Erika memberitahu mereka untuk mengembalikannya. Sang ayah tidak mengerti apa yang dimaksud Erika. Erika berkata, dia ingat perkataan mereka yang mengatakan mereka berhutang seumur hidup selama sisa hidup mereka. Erika meminta membayarnya sekarang, lalu meminta untuk mengembalikan tunangannya dan membawa dia hidup kembali. Sang ibu mundur selangkah ketakutan. Sang ayah lalu meminta Erika untuk tidak mendekati bayi itu. Bayi itu pun terbangun dan menangis dikarenakan teriakan itu. Erika lalu menggendong bayi itu dan berkata dia lucu. Sang ayah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan bayi itu? Erika menjawab bahwa dia ingin menenangkan bayi itu yang sedang menangis. Lalu bertanya, mengapa dia pikir akan melakukan sesuatu? Sang ayah menjawab bahwa Erika nampak sedikit aneh dan nampak seperti seseorang yang berbahaya. Erika menjawab, apakah mereka tidak bisa membiarkannya menggendong bayi karena dia berbahaya? Lalu mengancam akan membunuh bayi jika mereka tidak menjawab mengapa tunangannya harus mati. Sang ayah pun lalu menjelaskannya. Ya intinya tuh gini, saat menjual barang-barang ke ibu kota, sang ayah bercerita tentang Erika dan tunangannya. Dan bangsawan tertarik dengan barang-barang mereka yang berkualitas. Selain itu, tongkat Erika menurutnya sangat istimewa, dikarenakan bisa menyembuhkan. Lalu, bangsawan itu bersekongkol dengan sang ayah untuk membuat tuduhan palsu, bahwa barang-barang mereka adalah barang-barang curian. Sang ayah lalu diancam akan dibunuh jika tidak mau bekerja sama. Sebenarnya penduduk desa sudah membujuk tunangan Erika untuk menyerahkan segalanya dan patuh pada bangsawan agar tidak dibunuh. Namun karena tunangan Erika tidak mau memberikan sebuah cincin, akhirnya dia dibunuh. Yang dimaksud cincin adalah cincin pertunangan. Mendengar itu, Erika menyadari bahwa tunangannya mati karena melindungi cincin itu. Ia pun mulai menangis dan tertawa dan bertanya-tanya apakah dia masih waras. Bayi itu pun menangis lagi. Sang ayah lalu memintanya untuk mengembalikan bayi itu. Erika pun menjawab apa maksudnya ingin anaknya kembali ketika dia membunuh tunangannya dan mencuri kesempatan untuk punya anak sendiri. Sang ayah pun menjawab bahwa itu bukan dia. Itu adalah kesatria dan bangsawan. Kalau saja tunangannya menurut, ia tidak akan terbunuh. Erika pun menjelaskan bahwa ia tidak percaya kepada bangsawan. Lalu Erika membicarakan hutang seumur hidup mereka. Lalu menjelaskan bahwa Erika dan tunangannya rela membantu desa dan melepaskan kekayaannya, namun mereka malah dikhianati. Emosional Erika semakin tak terkendali. Sang ibu mulai memohon pada Erika untuk mengembalikan bayi itu. Sang ayah lalu melompat dikarenakan sudah marah, namun dihantamkan oleh tongkat Erika hingga membuatnya menabrak perabotan. Erika lalu menatap pria itu yang masih sadar, lalu berpikir bahwa ia tidak bisa memaafkannya, dan berpikir membunuhnya saja tidak akan cukup. Erika lalu meletakkan bayi itu lagi, dan kemudian mengangkat tongkatnya. Sang ayah dan sang ibu lalu memegangi tongkat itu, dan is dead. Erika membunuh mereka semua, dan yang terakhir dibunuh adalah sang ayah. Setelah itu, Erika membunuh semua orang yang ada di desa dan mengambil cincin pertunangannya, lalu mengambil tubuh tunangannya dan menguburkannya di dekat air terjun. Erika lalu mencoba bunuh diri agar ia diselamatkan. Ia menusuk jantungnya, menggorok lehernya, memotong pembuluh nadi, membakar dirinya sendiri, tapi tidak peduli seperti apa lukanya, ia tetap sembuh kembali. Erika pun mulai membenci dunia ini dikarenakan ia tidak bisa mati dan mengikuti tunangannya. Erika lalu memutuskan berpergian untuk mengelilingi dunia, dan yang dilihat Erika adalah orang buruk dan munafik. Lalu Erika berniat balas dendam dengan dunia ini dan memulai era perang suci dikarenakan yang diinginkan Erika cuma putus asa dan mati. Nah, itulah story dari Erika. Gimana menurut kalian? Apakah Erika itu baik atau buruk? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan ini lanjutan dari volume sebelumnya. Cerita dimulai setelah Dracul dikalahkan. Ray saat ini sedang mengamati pertempuran itu dari langit.
Reis di sini sedikit kecewa dikarenakan Dracul dikalahkan. Selain itu, tidak ada yang tumbang di pihak musuh. Reis lalu menatap Lia yang saat itu bisa menggunakan sihir Dewa Bijak. Ia pikir ia pasti bukan penyihir biasa. Reis lalu menyimpulkan bahwa keluarga Claire pasti keturunan dari penyihir buatan yang diciptakan oleh 7 Dewa Bijak. Maksudnya adalah elf. Lalu Reis berpikir apakah penampilan anak-anak itu adalah perubahan genetik pada beberapa turunan. Namun Reis menyimpulkan bahwa Celia hanya bisa menggunakan sihir dengan rapalan. Dan Celia sekarang masih belum memiliki kekuatan untuk mengalahkan seorang pahlawan sendirian. Tetapi Reis tidak tahu bagaimana ketika Celia dewasa nanti, dikarenakan Celia saat ini bersama Rio dan Aisyah. Setelah itu, Reis membicarakan Rio dan Erika yang sama-sama merepotkan. Apalagi saat itu, Reis tahu bahwa Erika ternyata masih hidup. Reis pikir ia akan membiarkannya jika Rio dan Erika saling menghancurkan lagi. Tidak lama setelah itu, kelompok Fen yang menyelamatkan Lucci dan pedang Lucius telah kembali. Reis di sini nampak senang, lalu ia ingin membungkam para sisa anggota singa surgawi yang tertangkap, yaitu dengan menghancurkan kristal yang dibawanya, dan otomatis sisa anggota singa surgawi yang tertangkap itu pun mati. Di sisi lain, keesokan paginya di negara Demokratik Saint Erika, saat ini sedang diadakan pemungutan suara, yaitu untuk menentukan apakah mereka akan menyerang kerajaan Galak atau tidak. Dan hasil dari pemungutan suara itu adalah menyerang kerajaan Galak. Para anggota parlemen pun bersorak dengan kemarahan mereka. Lalu mereka mulai memaki-maki kerajaan Galak, Rio, dan Liselotte yang menurut mereka penyihir yang licik. Erika lalu meminta pendapat dari anggota parlemen. Andre memberi pendapat mereka harus memberitahu kejadian ini ke semua orang untuk menghindari rasa cemas dari warga tentang apa yang terjadi dan yang akan datang. Erika setuju. Semua orang pun setuju. Lalu Erika berbicara tentang Liselotte yang melarikan diri. Andre di sini sedikit kecewa dikarenakan dia seharusnya bertugas mengawasinya. Erika lalu bercerita tentang Rio yang hampir mati saat melawan binatang itu, dan kemudian menyandra kelompok Natalia. Setelah itu Rio kabur dan mengira bahwa Erika telah dibunuh. Ini cerita versi Erika ya. Setelah itu mereka lanjut membicarakan penyerbuan kerajaan Galak. Perjalanan menuju kerajaan Galak harus melalui beberapa kerajaan kecil, dan jika mereka pergi ke Galak, mereka harus menaklukkan kerajaan itu juga. Namun Erika memilih cara aman, yaitu menghindari Griffin untuk melewati saja, dan membawa beberapa kesatria elit untuk ikut bersamanya. Erika lalu mengatakan bahwa ia akan berangkat besok pagi, karena ia harus berpacu dengan waktu. Selain itu, untuk menghindari kebocoran informasi. Andre dan para petinggi lainnya pun terkejut. Andre mengatakan bahwa dia sudah mengumumkan kemenangan Erika di pertempuran sebelumnya. Erika pun mengatakan itu tidak masalah, yang terpenting mereka tidak mengatakan lokasi dan kondisinya, dikarenakan takutnya ada mata-mata dari pihak musuh. Mereka semua pun mengerti. Kimotoyo